Hayo, kenapa para pedagang ini disebut kaki lima? Padahal bawa gerobak atau pakai alas. Ada yang bilang karena kakinya ada 5, gara-gara bawa gerobak beroda 3. Padahal anggapan itu salah. Istilah pedagang kaki lima itu ada sejarahnya. Inilah cerita zaman Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles memerintah tahun 1811 sampai 1816. Halo! Raffles minta pemilik gedung di Batavia bikinin trotoar sepanjang 5 kaki buat pejalan kaki. Trotoar itu disebut five footway. Masalahnya, five footway salah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Waktu itu lokalisasi pedagang secara khusus atau aturan yang secara khusus mengatur di mana orang harus berjualan di pinggir jalan itu belum ada. Tapi kan karena krisis itu yang tahun 30-an itu cukup besar dan membuat orang kemudian menjadi pedagang kaki lima, lama-lama mendatangkan masalah bagi tata tertib dari sebuah kota gitu. Artinya mereka makin banyak, makin mengisi ruang-ruang yang seharusnya menjadi ruang publik. Meski dibuat untuk pejalan kaki, ruang itu malah dipakai pedagang. Jadinya disebut pedagang kaki lima. Mereka jualan barang kelontong, obat, buku, dan mainan anak. Tapi dulu, pedagang makanan dengan gerobak dan pikulan gak masuk kategori ini. Mereka disebutnya pedagang rakyat. Nah, mereka yang jualan di trotoar ini biasa teriak-teriak buat manggil pembeli. Minum. Gara-gara itu, mereka nggak disukai pemerintah Belanda, lalu diusir dari jalanan. Anggota Dewan Kota, Abdul Muiz protes. Dia bilang, itu gara-gara orang Belanda nggak suka pedagang yang kotor dan berantakan. Tahun 1934, jumlah PKL naik drastis, gara-gara ekonomi dunia krisis. Jumlahnya terus bertambah setelah masa kemerdekaan. PKL disebut sumber utama konflik penduduk pada era 1950 dan ganggu keteraturan kota. Tahun 1960-an, PKL makin dicap buruk, dianggap rusak keindahan. Cara dagangnya primitif dan bikin malu negara kalau ada tamu asing datang. Kalau pemerintah ini punya kemauan dan komitmen yang jelas, tidak ada kesemauan. Harus diatur di mana tempatnya pedagang kaki lima boleh berjualan, kapan waktunya pedagang kaki lima boleh berjualan. Di Jalan Dr. Sutomo itu mulai jam 10 pagi sampai jam 2 siang, ada 78 pedagang kaki lima rujak manis. Dipersilakan sama wali kota, dan itu menjadi benchmarknya kota Surabaya. Perang PKL dengan pemerintah kota terus terjadi sampai sekarang. Beberapa pemkot lokalisasi mereka di pasar, tapi kebanyakan digusur dan diusir. Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga berusaha akomodir. Masalahnya, PKL ditempatin di badan jalan. Jadi diprotes pengguna jalan yang lain. Tapi asal kamu tahu aja, sebagian besar pedagang kita memang baru mampu berkaki lima. 2016, BPS catat di Indonesia ada 26,7 juta pelaku usaha non-pertanian. 70,8%-nya adalah pedagang yang nggak tempati bangunan alias PKL. Saking banyaknya, tahun 1998 yang berhasil dongkrak Indonesia bangkit dari krisis ekonomi, ya pedagang sektor informal, termasuk pedagang kaki lima. Dan sampai sekarang jadi satu sektor yang sediakan lapangan pekerjaan terbanyak buat rakyat Indonesia. Kalau kamu benci apa cinta sih sama PKL?